Saya tua sama siapa? Tumpah air mata Sule digugat cerai, hingga bocor chat Putri Delina ke Natalie. Sahabat Sule, Dicky Chandra mengurai kondisi Sule setelah ditinggalkan Natalie Holzer. Dicky Chandra menyebut kondisi psikis Sule saat ini memburuk. Karenanya untuk beberapa hari ke depan, Sule tidak akan bersedia berbicara ke awak media. Keluarga menyarankan agar Sule menenangkan diri di rumah dan rajin beribadah. Terkait gugatan cerai yang dilayangkan Natalie Holzer, Dicky Chandra mengaku telah mengetahuinya. Terkait penyebab perceraian pasangan yang menikah pada tanggal 15 November tahun 2020 itu, Dicky Chandra mengurai fakta mengejutkan. Permasalahan di antara keduanya ternyata memang sudah berjalan sejak awal pernikahan. Hal itu dipicu dari adanya beberapa perbedaan termasuk budaya. Terkait dengan isu bahwa perceraian Natalie dan Sule dipicu karena Putri Delina, Dicky Chandra membantahnya dengan tegas. Kalau masalah Putri dan Natalie, sudah nggak ada apa-apa sebetulnya. Makanya saya bingung, kok masih panas Putri sama Bunda Natalie? Saya lihat jawaban Natalie sangat cerdas. Permintaan Putri juga cukup baik Bunda, kalau Putri salah, minta maaf. Bundanya bilang, udah itu masa lalu, ungkap Dicky Chandra. Bahkan saking inginnya ayah dan ibu sambungnya kembali, Putri Delina telah berusaha mendekati Natalie Holzer. Dicky Chandra mengaku sempat melihat isi chat Putri Delina saat merayu Natalie Holzer seraya meminta maaf. Putri sudah curhat ke saya, lihatin chatnya bagaimana dia berusaha mendekati ibunya, Natalie Holzer, kata Dicky Chandra. Tak hanya itu, pihak lain yakni Maya Estianty rupanya ikut merasa bersalah sebab gara-gara podcastnya, Putri Delina jadi belak-belakan mengurai cerita soal keluh kesahnya kepada Natalie Holzer. Bunda Maya juga telepon, aku jadi enggak enak. Iya bukan karena Bunda Maya, di era sekarang kan potongan wawancara kadang suka dipotong macam-macam, akui Dicky Chandra. Lebih lanjut, Dicky Chandra menyebut bahwa niatan bercerai dari Natalie Holzer memang sudah diurai jauh sebelum permasalahannya dengan Putri Delina muncul ke publik. Kendati demikian, Dicky Chandra tetap bersyukur sahabatnya, Sule bisa menikahi Natalie Holzer. Natalie berhasil mengubah Sule menjadi lebih baik. Saya sebagai teman baik Sule, sangat bersyukur Sule bisa diubah Natalie. Sebetulnya kedua-duanya sedang berusaha memperbaiki diri untuk bisa satu, ungkap Dicky Chandra. Gugatan cerai yang dilayangkan Natalie Holzer diakui Dicky Chandra membuat hati Sule nelangsa. Beberapa waktu lalu, Sule bahkan sempat menangis di depannya. Tangisan Sule pecah tatkala mengingat bahwa dirinya bakal hidup seorang diri jika diceraikan Natalie Holzer. Rupanya, Sule sudah punya angan-angan ingin hidup berdua hingga tua bersama Natalie Holzer. Sule pernah curhat sampai nangis, itu yang paling menyedihkan beberapa hari yang lalu. Sule punya cita-cita ingin tua bersama Natalie, harapan dia itu Natalie, dia menyesali apa yang sudah terjadi di masa lalu, dia sangat terpukul, akui Dicky Chandra. Saking sedihnya, Sule sampai berurai air mata jika mengingat dirinya bakal tua seorang diri tanpa ditemani istri. Sule curhat, saya nanti tua akan ditinggalkan oleh Putri, Iki sama istrinya, saya sama siapa kecuali sama Natalie, imbu Dicky Chandra. Diungkap Dicky Chandra, Sule menganggap Natalie Holzer adalah anugerah terbesar dalam hidupnya. Buat Sule, Natalie itu suatu anugerah yang luar biasa. Masih muda, cantik, netizen suka, sampai dia berhijab, mualaf, hapus tato, anak-anak senang, ujar Dicky Chandra. Sebelum digugat cerai, Sule diakui Dicky Chandra telah berusaha menyatukan istri dan anaknya, Putri Delina. Usaha itu telah dilakukan Sule dengan cara maksimal. Namun sayang, hati Natalie tampaknya telah tertutup dan enggan kembali ke Sule.